Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, yang turun pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 hal tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, kenapa ia dinamakan Lailatul Qadar? Yang kedua, tentang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Dan yang keempat, tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini. Dan yang terakhir adalah tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Yang pertama, kenapa ia dinamakan Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan beberapa pendapat tentang penamaan Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, li ta'zim, sebagai bentuk pengagungan akan keagungan malam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Artinya, malam ini malam yang agung yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Yang mana malaikat juga turun ke bumi sebagai bentuk pengagungan akan malam ini. Atau bisa diartikan bahwa orang yang menghidupkan malam ini, maka dia akan mendapat keagungan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua disebutkan litadyiq, untuk mempersempit. Maksudnya, makna tadyiq adalah ikhfa'uha 'anil ilm bi ta'yiniha, yaitu disembunyikannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan malam ini akan diturunkan di bulan Ramadan. Tidak tentu waktunya setiap tahunnya. Atau bisa diartikan pada malam ini malaikat turun ke muka bumi ini sehingga saking banyaknya maka bumi ini menjadi sempit. Pendapat yang ketiga disebutkan al-qadar bimana al-qadar. Qadar bimana al-qadar. Qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis pada malam itu ahkam tilka sana, hukum-hukum atau apa yang akan terjadi pada 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Dan malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Yang kedua, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan banyak keutamaan dari Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, malam ini lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, bahwasanya para malaikat dan Jibril turun ke muka bumi pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam ini malaikat turun dan juga Jibril atas
izin dari Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Kemudian yang keempat, bahwasanya malam ini adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Artinya bahwasanya malam ini adalah malam yang penuh kebaikan dari sejak awal malam sampai terbitnya fajar. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwasanya malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ibnu Abbas menyebutkan tentang ayat di surat Ad-Dukhan ayat 3 ini, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang keenam dari Lailatul Qadar adalah bahwasanya pada malam itu diputuskan semua takdir selama setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Dan malam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dan keutamaan yang terakhir, bahwasanya barang siapa yang mendirikan salat dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang ketiga tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar ini agar seorang muslim bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk berusaha mendapatkannya di bulan Ramadan, dan lebih khusus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang keempat, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah al-i'tikaf. Berdiam diri di masjid untuk bertakarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah kebiasaannya adalah melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah dengan melakukan salat pada malam itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dengan iman, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang ketiga adalah doa.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u bihi?" Ya Rasulullah, apabila aku menemui Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, apa atau doa apa yang bisa aku ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Katakanlah, Allahumma, wahai Tuhanku, innaka 'afun, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul 'afwa, menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampuni aku. Rawahu At-Tirmidzi. Amalan yang keempat yaitu iqadul ahl lil ijtihad fil ibadah, membangunkan keluarga agar bisa bersungguh-sungguh dan mendapatkan kemuliaan malam ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhal ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Rahul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dan juga membangunkan keluarganya agar bisa mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini. Poin yang kelima tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya cuaca pada malam itu cerah dan sejuk dan juga tidak panas dan tidak dingin. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadri thumma nusituha." Aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan. Beliau menyebutkan, "Wahya fil ashr al-awakhir min lailatiha," yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. "Wahya lailatun talqatun baljatun la haratun wala baridatun," yaitu malam yang sejuk dan juga cerah, tidak panas dan juga tidak dingin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ayat yang lain, bahwasanya matahari bersinar pada pagi harinya dengan terang, seperti yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, bahwasanya beliau ditanya tentang ayat atau tanda Lailatul Qadar, beliau menyebutkan bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kami. Anna syamsa tadlu'u yawma idzin la syua'a laha, bahwasanya matahari pagi itu terbit dengan terang namun tidak terik. Di riwayat yang lain, bayda la syua'a laha, matahari terang berwarna putih namun tidak panas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk bisa beribadah, berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, dan juga bersemangat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam yang mulia ini sehingga dosa-dosa kita terampuni, derajat kita terangkat, dan kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.